Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5F di sini akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan pada CPU untuk mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Priyadeva Utama MKOM. Sebelumnya, mari kita kenali anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Rama Amanah, yang kedua Nabila Nur Francisca R, yang ketiga Dwi Suci Anggraeni, yang keempat Sukmawati, dan yang kelima Ranti Holianti. Langsung saja, mari kita simak materi yang akan dijelaskan. Nama saya Rama Amanah, kelas 5F, NPM 18032. Di sini akan menjelaskan mengenai tentang FCFS. Pertama, apa itu first come first serve? Merupakan sebuah algoritma yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, proses yang terjadi pada satu thread dimasukkan ke dalam FIFO, queue, atau antrian dengan prinsip first in, first out. Pertama masuk, dia yang pertama keluar, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang telah tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi duluan, baru selanjutnya proses yang lain dieksekusi. Algoritma ini tidak peduli apakah burst time-nya panjang ataupun pendek. Sebuah proses yang sedang dikerjakan diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses yang lainnya diselesaikan. Adapun FCFS ini merupakan penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Penjadwalannya tidak berprioritas. Kelebihan dan kekurangan dari FCFS. Kelebihan dan pengalokasian dari pengalokasian memori FCFS. Algoritma yang paling sederhana dengan skema yang meminta CPU mendapat prioritas. Adapun kekurangannya, terjadi convey effect di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, mengakibatkan proses tersebut akan juga lama dieksekusinya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh untuk memahami cara perhitungannya. Di sini sudah saya buat contohnya. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT itu arrival time atau waktu proses datang, dan BT burst time merupakan waktu proses selesai masing-masing. Gambarkanlah gen cut. Tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Nah, di sini ada tabelnya, ada 5 proses ya, P1 sampai P5. Lalu ada file time-nya 0, 2, 3, 5, 9. Lalu ada burst time-nya 12, 8, 5, 2, 1. Kita langsung saja cara pengerjaannya. Pertama di sini ada R key, di bawah ada CPU, merupakan giant card ya. F1 masuk di waktu 0, lalu diproses sampai proses 12. Nah, sebelum sampai ke 12 ada proses yang ada waktu kedua. Waktu 2 F2 masuk ke antrian, waktu ketiga F3 masuk ke antrian, waktu kelima F4 masuk ke antrian, dan pada waktu ke-9 F5 masuk ke antrian. Pada waktu ke-12 proses 1 selesai, maka di sini ditulis di atas F1. Lalu dari proses 2 masuk, lalu proses 2 diproses dari menit 12, karena di sini dia membutuhkan 8 waktu, maka 12 ditambah 8 menjadi 20. Sampai waktu 20 proses 2 selesai diproses, masuk ke antrian berikutnya F3, karena membutuhkan waktu 5 menit, 20 ditambah 5 menjadi 25. 5 menit diproses, F3 selesai, masuk antrian keempat. Di sini membutuhkan waktu 2 menit, 20 sampai 27.
selesai F4 ditulis di atas, lalu tinggal F5 yang diproses, membutuhkan waktu 1 menit 27 sampai 28. Diproses selesai, tulis F5. Nah, waktu tunggunya di sini di bawah ada F1 sama dengan membutuhkan waktu 0 menit. Lalu F2 membutuhkan F2 di sini diproses pada menit ke-12 dan masuk pada menit kedua. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Selanjutnya pun seperti itu. 20 dikurang 3, 25 dikurang 5, 27 dikurang 9. Hasilnya 10, 17, 20, 18. Keseluruhan dijumlah hasilnya menjadi 65. Untuk menghitung rata-ratanya atau AWT, kita hanya tinggal membagi antara jumlah ini 65 dibagi waktu tunggu 5. Berarti hasilnya 13 satuan waktu. Kenalkan, nama saya Nabila Nur Francisca. Kali ini saya akan membahas materi nomor 2 yaitu Shortest Job First. Nah, langsung saja ke pengertiannya. Shortest Job First atau SJF adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Nah, metode ini memiliki dua skema, yaitu preemptive dan non-preemptive. Nah, SJF juga merupakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Nah, untuk SJF preemptive, dalam penjadwalan SJF preemptive terdapat sebuah proses yang dieksekusi oleh CPU. Nah, jika proses dengan waktu burst yang lebih pendek dari sisa waktu proses pada saat ini tiba, maka proses saat ini dihentikan atau ditunda dari eksekusi dan diganti dengan proses baru, ya maksudnya diinterupsi. Nah, skema ini disebut dengan shortest remaining time first. Nah, jadi preemptive itu yang diproses terlebih dahulu itu yang burst time-nya lebih pendek. Nah, hal itu dapat diinterupsi atau dipotong. Nah, kita langsung saja ke contoh bagaimana penerapan algoritma preemptive. Nah, di sini sudah terdapat proses. Nah, ada arrival time-nya, waktu kedatangan, dan burst time-nya, nah, waktu eksekusi. Nah, pertama kita membuat Gantt chart-nya dulu. Nah, di sini ada CPU. CPU memproses, nah, proses 1, proses 2, sampai 5. Nah, di sini ada ready queue, atau antriannya. Nah, yang pertama itu, waktu kedatangan terkecil yaitu 0, yaitu P1 kan. Nah, P1 diproses, masuk. Pada saat waktu kedua, datanglah P2. Nah, dilihat, P2 ini memiliki burst time-nya 7. Burst time-nya 7. Nah, P1 karena sudah berjalan 2, maka burst time-nya 8. Maka dari itu, P2 masuk dan P1 ke antrian. Nah, P2 berjalan. Nah, P2 berjalan, di detik keempat masuklah P3. Nah, kita lihat lagi. P1 itu 8, burst time-nya P3 6. Nah, P2 tadi berarti 7, sudah berjalan 2 jadi 5. Maka P2 tetap dilanjutkan. Nah, selanjutnya pada detik kelima, P4 masuk. Nah, P4 masuk, kita bandingkan lagi. P4, P1, P3, dan P2. Nah, P4 di sini burst time-nya 3, P1 8, P3 6, dan P2 yang tadi sisa 4. Ya, di waktu kelima ini sisanya 4. Nah, yang paling kecil yaitu P4, maka P4 masuk. Diproseslah P4. Nah, pada detik ke-8 masuk ada P5. Nah, kita bandingkan lagi. Di sini P5 burst time-nya 2, P1 8, P3 6, dan P2 4. Nah, P4 ini sudah selesai dieksekusi ya.
Nah, dari 5 ke 8, 3. Nah, P4 ini burst time-nya 3, berarti sudah selesai dieksekusi. Jadi, sisa P5, P1, P3, dan P2. Nah, yang paling kecil yaitu P5. P5 burst time-nya paling kecil, lalu masuklah P5 ke CPU, diproses sampai ke detik ke-10. Karena burst time-nya cuma ada 2. Nah, setelah selesai, kita bandingkan lagi. Sekarang ada P2, P1, dan P3. Burst time yang paling kecil yaitu P2, maka P2 yang masuk. Nah, untuk selesai, P2 ke menit ke-14. Nah, P2 selesai. Nah, P5 tadi selesai. P2 juga sudah selesai. Nah, sisanya P3 dan P1. Nah, di sini P3 lah yang burst time-nya kecil, maka P3 dieksekusi terlebih dahulu. Nah, sampai ke 20, ke detik 20. P3 selesai. Nah, sekarang sisa P1. P1 burst time-nya 8. Jadi, P1 dieksekusi sampai ke detik ke 28. Nah, ini sudah semuanya dieksekusi. Sekarang menghitung rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya dari setiap proses. Nah, proses 1 waiting time-nya itu 28 di sini dari mana? Dari kapan P1 itu dikeluarkan atau selesai diproses. Nah, di detik ke 28. Jadi 28. Nah, 0 ini di mana? 0 ini dari rival time-nya P1. Nah, ini. Nah, 10 ini dari burst time-nya P1. Jadi, waiting time itu diperoleh dari proses akhir yang dikeluarkan atau proses yang selesai dikurangi rival time dikurangi burst time proses tersebut. Nah, jadi P1 28 dikurangi 0 dikurangi 10 sama dengan 18. Nah, untuk P2 juga sama. Proses selesainya di berapa? Di 14. 14 P2 selesai. Maka 14 dikurangi 2 dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, untuk P3 waktu terakhir selesainya berapa? 20. Selesai di detik ke-20. Jadi 20 dikurangi 4 dikurangi 6. Nah, P4 di mana? Di 8 ini. Selesai di detik ke-8. Jadi 8 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk P5 di mana? P5 di detik ke-10. Jadi 10 dikurangi 8 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan menjadi dirata-ratakan menjadi average waiting time. Nah, jumlahkannya berarti dari P1 18 ditambah 5, nah ditambah 10. Ini 0, jadi tidak usah dimasukin. Nah, dibagi dengan 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari proses 1 sampai proses 5, ada 5. Jadi 18 tambah 5 tambah 10 dibagi 5. Hasilnya yaitu 6,6 satuan waktu. Perkenalkan, nama saya Dwi Sucianggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang SGF non-preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, setelah siklus CPU dialokasikan untuk diproses, proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil, mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Ada beberapa kekurangan dari non-preemptive SGF ini. Yang pertama yaitu susahnya untuk memprediksikan burst time
proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Pada tabel berikut ini ada contoh proses sebuah CPU dengan arrival time atau waktu kedatangan sebuah proses dan burst time atau waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah proses masing-masingnya dari P1 hingga P5. Kita gambarkan pada Gantt chart-nya pada saat 0, P1 dengan nilai burst time-nya 12 masuk ke antrian, langsung diproses. Pada saat yang kedua, P2 masuk ke antrian dengan nilai burst time-nya 8. Pada saat yang ketiga, P3 masuk ke antrian dengan nilai 5 untuk burst time. Saat yang kelima, P4 masuk ke antrian dengan nilai burst time 2. Saat yang ke-9, P5 masuk ke antrian dengan nilai burst time 1. Nah, P1 diproses hingga waktu ke yang 12, karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1. Dan pada SJF non-prime time ini tidak ada proses yang akan mendahului proses yang pertama. Nah, pada saat yang ke-12, semua proses yang berada di antrian akan bersama-sama masuk ke antrian, karena proses yang pertama telah selesai. Nah, saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan proses yang akan dieksekusi dengan nilai burst time yang akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P5. P5 diproses dari waktu ke-12 sampai ke waktu yang 13. Saat ke-13 masuk proses ke berikutnya, P2, P3, dan P4. Dipilih proses dengan burst time yang terkecil, yaitu P4. Kemudian P4 diproses sampai waktu ke-15. Di waktu yang ke-15, masuk ke antrian P2 dan P3. Dipilih yang paling pendek, yaitu burst time-nya P3 dari 15 sampai ke 20 untuk memproses P3. Dan kemudian P2 masuk ke antrian pada saat 20 dan diproses hingga waktu ke-28. Nah, waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah P2 diproses pada waktu ke-20, kemudian P2 sudah masuk ke antrian pada saat 2, 20 dikurang 2 yaitu 18. P3 masuk ke antrian pada saat ke-15. 15 dikurang 3 yaitu 12 dan P4 diproses pada waktu ke-13. 13 dikurang 5 yaitu 6 dan P5 diproses pada saat ke-12. 12 dikurang 9 yaitu 3 dan cara menghitung average waiting time-nya yaitu kita tambahkan semua waiting time-nya dibagi 5 dan jumlahnya yaitu 41. 41 dibagi 5 yaitu 8,2. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan shortest job first. Nah, untuk kekurangannya akan disampaikan oleh teman saya Dusi Anggraini. Nah, berikut manfaat atau kelebihan menggunakan metode shortest job first. Nah, yang pertama, SJF sering digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Lalu metode SJF memberikan waktu tunggu rata-rata terendah untuk serangkaian proses tertentu. Nah, jadi SJF itu tunggu rata-ratanya lebih rendah ya daripada yang lainnya. Nah, untuk penjadwalan jangka panjang, perkiraan waktu burst yang diperoleh dari deskripsi pekerjaan. Nah, untuk penjadwalan jangka pendeknya, kita perlu memprediksi nilai waktu burst berikutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari SGF itu sendiri. Yang pertama yaitu waktu penyelesaian pekerjaan harus diketahui lebih awal, namun sulit diprediksi. Yang kedua, ini sering digunakan dalam sistem batch untuk penjadwalan jangka panjang. Yang ketiga, SGF tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek. Itu karena tidak ada metode khusus untuk memprediksi lamanya ledakan CPU yang akan datang. Yang keempat, membutuhkan pengetahuan tentang berapa lama suatu proses atau pekerjaan akan berjalan. Dan yang terakhir yaitu sulit mengetahui lamanya permintaan CPU yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Algoritma priority scheduling itu sendiri merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas pada satu proses dapat ditentukan dengan beberapa karakteristik. Yang pertama time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, dan yang keempat tingkat kepentingan proses. Priority scheduling itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu preemptive dan non-preemptive. Yang preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru. Sedangkan priority scheduling non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang dijalankan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Nah, di sini terdapat 3 proses. Proses pertama datang pada detik ke-0 dengan prioritas 3 dan burst time 10. Burst time itu adalah waktu akses atau eksekusi proses. Nah, proses kedua datang pada detik ketiga, prioritas ke-1 dengan burst time 3 detik. Proses ketiga datang pada detik ke-5 dengan prioritas 2 dan burst time 4 detik. Nah, jadi pada 0 detik proses 1 dijalankan. Sampai pada detik ketiga proses 2 datang. Proses 1 dihentikan karena kita menggunakan preemptive priority scheduling, yakni prioritas yang lebih tinggi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan, lalu digantikan dengan prioritas yang lebih tinggi, walaupun itu proses yang baru datang. Jadi proses 2 dijalankan selama 3 detik burst time-nya. Pada detik ke-6 proses 3 datang. Proses 3 dengan prioritas kedua. Jadi proses 3 dijalankan selama 4 detik sampai detik ke-10, baru si proses pertama dilanjutkan kembali sampai selesai. Nah, di sini terdapat tabel hasil, yaitu composition time atau waktu berakhirnya. Composition time-nya si proses pertama adalah pada detik ke-17. Proses kedua pada detik ke-6. Proses ketiga pada detik ke-10. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom turnaround time, hasil turnaround time. Hasilnya adalah dengan rumus composition time dikurang areal time. 17 kurang 0 sama dengan 17. Di 6 dikurang 3 sama dengan 3. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi turnaround time-nya proses 1 17, 2 3, 3 5. Nah, selanjutnya waiting time, waktu tunggu. Waktu tunggu adalah turnaround time dikurang burst time. 17 dikurang 10 7. 3 dikurang 3 0. 5 dikurang 4 1. Nah, di sini hasil rata-rata turnaround time yang kita dapatkan adalah 8,33 detik dengan waiting time 2,67 detik. Nah, ini adalah contoh algoritma preemptive priority scheduling. Nah, selanjutnya kita ke contoh non-preemptive priority scheduling.
Di sini terdapat 3 proses. Pada detik pertama, yaitu pada detik 0, datang proses 1 dan 2. Pada proses 1 dia prioritas 3, proses 2 prioritas pertama dengan burst time masing-masing 10 detik dan 3 detik. Pada detik kelima datang proses 3 dengan prioritas kedua dan burst time-nya 4 detik. Nah, pada detik ke-0 proses 2 dijalankan karena proses 2 memiliki prioritas pertama lebih tinggi. Pada detik ketiga proses 1 datang. Walaupun dia prioritas ketiga, tetapi dikarenakan dia datangnya lebih dulu, dia tetap dijalankan. Proses yang baru datang atau proses ketiga tidak akan menggeserkan atau menghentikan proses pertama karena kita menggunakan non-preemptive priority scheduling, yakni proses akan tetap dilanjutkan, hanya saja diletakkan di queue-nya atau di sini. Jadi proses 1 dijalankan selama 10 detik sampai detik ke-13. Nah, pada detik ke-13 si proses 3 baru dijalankan selama 4 detik karena di sini burst time-nya 4 detik. Jadi hasilnya adalah seperti berikut. Nah, composition time-nya atau waktu berhentinya, proses pertama berhenti pada detik ke-13, proses kedua pada detik ketiga, sedangkan proses ketiga pada detik 16. Nah, selanjutnya turnaround time atau TAT. TAT-nya adalah composition time dikurang real time, masih sama. Jadi 13 dikurang 0, 13, 3 dikurang 0, 3, 17 dikurang 5, 12. Nah, selanjutnya waiting time atau waktu tunggu. Waiting time masih sama juga rumusnya, turnaround time dikurang burst time. 13 dikurang 10, 3. 3 dikurang 3, 0. 12 dikurang 4, 8. Jadi waiting time-nya proses pertama 3 detik, proses kedua 0 detik, proses ketiga 8 detik. Jadi rata-rata turnaround time yang kita dapatkan adalah 9,33 dengan waiting time 3,67 detik. Baiklah, seperti itulah contoh dari priority scheduling. Perkenalkan, nama saya Ranti Holianti dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu round robin dan round robin preemptive. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin adalah salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian atau CPU, akan memecahkan secara antrian per setiap prosesnya. Proses mendapatkan jatah dinamakan sebagai quantum time. Maksud dari quantum time ini di mana proses akan memiliki jatahnya masing-masing lalu akan diproses oleh CPU. Nah, lalu sewaktu-waktu proses akan berhenti dan akan digantikan oleh proses lainnya, dan kemudian proses yang setelah berhenti tadi akan muncul pada proses berikutnya. Dan untuk algoritma round robin ini perpaduan antara typo dengan quantum time. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan berikutnya, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa proses, dan ini ada 6 proses yang akan kita bahas, di mana setiap proses akan dibagi masing-masing arrival time-nya dan burst time-nya. Nah, di mana pada proses P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 4. Kemudian P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 5. Lalu P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 2. P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 1. Kemudian P5 arrival time-nya 4, burst time-nya 6. Dan yang terakhir P6 arrival time-nya atau kedatangan waktunya 6, lalu burst time-nya 3. Dan di sini pada algoritma round robin ini mempunyai quantum time sebanyak 2,
yang dimana setiap proses atau burst time-nya akan dipotong sebanyak 2. Pada algoritma round robin ini yang akan kita cari adalah average TAT-nya dan kemudian average dari wait time-nya. Di sini kedatangan waktu yang pertama sekali itu adalah P1 di mana dia adalah 0. Nah, nanti secara otomatis si P1 akan masuk karena kedatangan waktunya adalah 0 dan kemudian arrival time-nya akan dipotong sebanyak 2 dikarenakan quantum time-nya adalah sebanyak 2 dan artinya arrival time pada P1 nantinya akan terhenti sejenak dengan jalan sebanyak 2 di dalam Gantt chart. Oke, kita langsung buat Gantt chart-nya di mana 0 sampai 2 itu miliknya si P1. Dan sisanya adalah 2. Kemudian dilanjutkan dengan antrian berikutnya, arrival time-nya 1 itu miliknya si P2. Nah, di sini dapat kita lihat burst time-nya itu kan 5 dikarenakan dibatasi sebanyak 2, lalu burst time-nya akan dikurangi sehingga hasilnya yaitu 3. Kemudian P2 akan lanjut ke proses berikutnya, maka dari itu P2 akan masuk terlebih dahulu sebanyak 2 di dalam Gantt chart. Artinya 2 ditambah 2 itu 4 dan sisa di dalam burst time-nya itu 3. Kemudian P3 akan masuk. P3 ini yaitu arrival time-nya 2 dan burst time-nya juga 2. Ini artinya sama-sama memiliki 2. Nah, ini bisa langsung habis ketika diproses. Dan di dalam Gantt chart-nya 4 ditambah 2 yaitu 6 dan si P3 ini tidak akan lagi diproses ke selanjutnya. Nah, ketika si P3 sudah masuk, P2 sudah masuk, maka P1 akan terhenti. Nah, di sini kan P1 itu sisanya adalah 2, ini ya. Sisanya adalah 2. Maka ketika dimasukkan ke dalam Gantt chart itu harus sebanyak 2. Maka dari itu 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, ini proses si P1, maka P1 dikatakan prosesnya sudah selesai. Nah, kita akan langsung masuk ke proses berikutnya yaitu P4 di mana arrival time-nya itu 3 dan burst time-nya itu 1. Maka dia akan langsung masuk ke dalam Gantt chart dan dia akan langsung selesai, tidak akan dibahas pada proses-proses berikutnya. Maka dari itu 8 ditambah 1 hasilnya 9. Nah, ini proses dari si P4, maka P4 dikatakan sudah selesai. Setelah P4 masuk, dilanjutkan P5 di mana burst time-nya itu 6, jadi terhenti sebanyak 2. Jadi cukup jalan ringan saja sebanyak 2, maka dari itu 9 ditambah 2 sama dengan 11. Dan sisa dari P5 ini yaitu 4. Nah, kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya di mana burst time-nya itu memiliki nilai yang sama-sama memiliki nilai 3. Pada proses
dan P6. Maka dari itu manakah yang terlebih dahulu yang harus kita gabungkan, yaitu ketika arrival time-nya itu datang saat pertama sekali, itu terdapat pada si P2. Maka dari itu si P2 ini akan langsung masuk, dan pada burst time yang 3 tadi itu akan dikurangi dengan quantum time sebanyak 2, sehingga artinya sisanya menjadi 1. Sisa menjadi 1 ini ya. Ini. Lalu 11 ditambah 2 hasilnya 13. Dan sisa 1 si P2 ini itu adalah prosesnya. Masuk lanjut ke P6, maka dari itu P6 akan diproses sebanyak 2, sehingga 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Hasilnya 1. Dan 13 ditambah 2 hasilnya 15. Dan ini miliknya si P6. Nah, setelah P6 masuk, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Yaitu yang akan kita lakukan P5. P5 akan masuk, dia akan dikurangi sebanyak 2. Artinya P5 ini adalah 17. Ini ya 17. Dan sisa burst time-nya itu 2. Ini. Setelah itu lanjut ke proses berikutnya, yaitu pada P2 dan P6. Di sini burst time-nya itu memiliki nilai yang sama-sama memiliki nilai 1. Sama-sama memiliki nilai 1 ini. Artinya arrival time-nya yang akan diproses. Maka dari itu P2 yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi 17 ditambah 1 hasilnya 18, dan ini miliknya si P2. Setelah itu masuklah si P6 setelah P2. Ditambahkan lagi 18 ditambah 1 hasilnya 19, dan ini miliknya si P6. Nah, P6 ini sudah selesai dan tidak akan lagi diproses. Lanjut ke sisanya, yaitu P6. Karena di sini burst time-nya itu 2 dan quantum time-nya itu 2, maka secara otomatis dia langsung masuk ke dalam Gantt chart sebanyak 2. Maka dari itu 19 ditambah 2 hasilnya 21, dan ini miliknya si P5. Sampai di sini Gantt chart-nya sudah selesai, dan kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan proses Gantt chart yang terakhir. Itu terdapat dalam tabel. Di sini ada DON, ada TAT, dan ada WT. Nah, P1 itu DON-nya itu 8 karena dia terhenti di 8. Lalu P2 terhenti di 18, kemudian P3 terhenti di 6, lalu P4 terhenti di 9, P5 terhenti di 26, dan terakhir P6 terhenti di 19. Lalu untuk mendapatkan TAT-nya itu adalah DON dikurangi arrival time. Di
downnya itu 8 dikurangi 0 8, 8 dikurangi 1 17, 6 dikurangi 2 4, 9 dikurangi 3 6, 21 dikurangi 4 17, 19 dikurangi 6 13. Nah, maka dari keseluruhan ini akan dicari rata-rata, akan kita jumlahkan dan dibagi sebanyak 6 karena di sini prosesnya itu ada 6. Kemudian kita lanjut ke WT-nya. Untuk mendapatkan WT itu adalah TAT dikurangi WT. Di sini 8 dikurangi 4 4, 17 dikurangi 5 12, 4 dikurangi 2 2 sama dengan 2, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 17 dikurangi 6 sama dengan 11, 11 dikurangi 3 sama dengan 10, 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, ini sama juga dengan TAT tadi. Untuk mendapatkan rata-rata ini dibagi sebanyak 6. Maka dari itu untuk average TAT-nya itu 10,8 meter per sekon atau satuan m/s atau satuan waktu ya. Lalu average waiting time-nya itu 7,3 m/s. Demikianlah pembahasan round robin ini. Baiklah, kita akan lanjut ke round robin preemptive. Nah, di sini round robin preemptive adalah penjadwalan preemptive atau preemptive by time karena proses pencelahannya berdasarkan lama waktu proses yang sama atau kuanta. Lalu ada ketentuan penjadwalan round robin preemptive. Yang pertama itu, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running itu menjadi ready dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau misal menunggu selesainya suatu operasi atau I/O, maka proses running itu menjadi blocked dan proses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, dan jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses running itu diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Lalu ada implementasi penjadwalan round robin preemptive, yaitu yang pertama, sistem mengolah proses ready sesuai urutan kedatangannya. Lalu sistem mengambil proses yang ada di depan antrian ready. Kemudian bila kuanta belum habis dan proses selesai, maka sistem mengambil proses yang ada di depan antrian ready selanjutnya. Dan yang terakhir itu, dan jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke belakang antrian proses ready. Nah, untuk round robin preemptive kita mempunyai contoh beberapa kumpulan proses datang pada waktu 0, dan di sini ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Tiap-tiap burst time-nya itu memiliki P1 yaitu 24, P2 3, dan terakhir P3 adalah 3. Kuantum 4 milidetik, P1 mendapat 4 milidetik pertama, 20 milidetik berikutnya akan disela P2 dan P3. Di sini terdapat gambar Gantt chart. Itu yang terdapat dari P1, P2, dan P3. Lalu dengan waktu tunggu tiap prosesnya, yaitu P1 ya, dimulai dari 0, sama penjelasannya seperti tadi.
round robin yang pertama dan diproses lagi pada detik ke-10 ini ya, dan dikurangi 4 sama dengan 6 ini ya. Lalu P2 yaitu 4 karena langsung diproses pada waktu kedatangannya. Lalu P3 yaitu 7 karena juga langsung diproses pada waktu kedatangannya. Dan di sini kita mendapatkan AWT-nya yaitu 6 ditambah 4 ditambah 7 per 3 sama dengan 5,66 milidetik atau satuan waktu. Nah, kita lanjut ke contoh menentukan turnaround time untuk kuantum waktu Q sama dengan 3. Nah, di sini terdapat 5 proses ya, ada A, B, C, D, dan E. Arrival time itu 0 dan lama prosesnya itu A sama dengan 7, lalu B sama dengan 5, C yaitu 8, D yaitu 2, dan yang terakhir E yaitu 6. Lalu di sini terdapat Gantt chart-nya itu ada A, B, C, D, E, A, B, C, E, A, dan yang terakhir itu C. Di mana A itu dimulai dari 0 selesai saat 26. Lama prosesnya itu 7. Lalu yang B itu dari 3 selesai pada 19. Lama prosesnya 5. Dan yang C itu dari 6 berakhir selesai dari 28. Lama prosesnya itu 8. Yang D dari 9 selesai pada 11. Lama prosesnya itu 2. Dan yang E itu dari 14 terakhir dari 25. Jadi total round time-nya itu A yaitu 26 ya, ini A 26, B 19, C 28, D 11, dan yang terakhir E itu 25. Dan jika dijumlahkan itu hasilnya 109 dan dirata-ratakan hasilnya 21,8 satuan waktu. Lalu round robin preemptif juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Dan yang kedua, kuanta terlalu kecil mengakibatkan peralihan proses terlalu banyak, menurunkan efisiensi proses. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.